Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, kali ini kita akan membahas tentang perapihan data umur. Berikut beberapa referensi yang bisa digunakan untuk mempelajari tentang perapihan umur ini. Pendahuluan. Kenapa harus dilakukan perapihan struktur umur? Ini terjadi akibat kesalahan penuturan umur atau yang biasa disebut age misstatement. Responden tidak tahu atau lupa, responden tidak punya catatan administrasi, atau responden tidak bersedia menyebutkan umur. Kenapa harus dilakukan perapihan struktur umur? Ini juga terkait dengan digit preference, kecenderungan untuk melaporkan umur yang berakhiran 0 dan 5. Kenapa juga harus dilakukan perapihan struktur umur? Ini karena jumlah penduduk underestimate dan overestimate untuk kelompok umur tertentu. Underestimate terjadi pada kelompok umur di bawah 5 tahun dan kelompok umur tua. Sedangkan overestimate terjadi pada kelompok umur muda atau produktif, yaitu kelompok umur yang sedang kuliah, sekolah, atau sedang bekerja di kota lain. Tujuan perapihan umur adalah untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Ketika kita ingin menghitung proyeksi penduduk, proses perapihan umur harus dilakukan terlebih dahulu. Jika perapihan umur tidak dilakukan, maka kesalahan-kesalahan itu akan terbawa ke dalam penghitungan proyeksi, sehingga akan mempengaruhi jumlah dan struktur umur penduduk dalam periode proyeksi tersebut. Tahapan perapihan umur. Perapihan data dasar penduduk menurut umur dan jenis kelamin dilakukan dalam 4 tahapan yang berbeda, yaitu: pertama, melakukan prorata atau proret untuk mengalokasikan jawaban umur tidak terjawab, tidak tahu atau unknown jika ada, ke masing-masing kelompok umur. Kemudian yang kedua, merapikan data penduduk umur 10-69 tahun. Yang ketiga, merapikan data penduduk umur 70 tahun ke atas. Dan yang keempat, merapikan data penduduk umur 0-9 tahun. Prorata umur tidak tahu. Dalam sensus atau survei, kadang kita temui responden tidak tahu umurnya, walaupun pewawancara sudah melakukan probing untuk mengetahui berapa kira-kira umurnya. Karena itulah, dalam data ditemukan umur dengan kode jawaban tidak tahu. Umur tidak tahu harus kita prorata atau distribusikan ke kelompok umur yang lain. Kita biasa sebut proret. Rumus prorata adalah jumlah penduduk dibagi dengan selisih dari jumlah penduduk dikurangi jumlah tidak tahu dikali jumlah penduduk per kelompok umur. Atau kalau kita tulis dalam simbol, sigma 0 sampai dengan XPA ditambah PU per sigma 0 sampai XPA dikali PA, di mana PA adalah jumlah penduduk setiap umur dan PU adalah jumlah penduduk umur tidak tahu. Atau secara gamblang kita sebut sebagai ini. Rumus prorata secara sederhana bisa kita bilang sebagai jumlah penduduk dibagi jumlah penduduk tanpa TT atau tidak tahu dikali penduduk dengan TT atau penduduk per kelompok umurnya. Contoh penduduk Provinsi A tahun 2010 sebelum dan sesudah prorata. Kita lihat pada data sebelum prorata dengan tidak tahu, kita lihat bahwa jumlah penduduknya adalah sebesar 1.335.505 pada laki-laki, tapi terdapat 23 yang tidak tahu
dia berada di umur berapa. Sehingga sebelum melakukan proyeksi kita perlu merapikannya dulu. Kita harus memasukkan 23 orang ini ke kelompok umur tertentu. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana caranya, sehingga kita perlu melakukan prorata. Jadi setelah dimasukkan prorata, 23 ini didistribusikan secara merata kepada semua kelompok umur, sehingga secara total akan sama. 1.335.505 di sini juga sama. Nah, sebelum melakukan prorata, kita harus melakukan penghitungan terhadap jumlah tanpa tidak tahunya. Begitupun untuk penduduk perempuan, kita harus mendistribusikan 54 orang yang tidak tahu umurnya ke kelompok umur 04 sampai 75 plus yang tersedia dalam data. Dan begitupun juga dengan jumlahnya. Sehingga secara keseluruhan tabel sebelum prorata dan sesudah prorata memiliki jumlah penduduk yang sama, tapi sudah tidak ada lagi unsur tidak tahunya. Ya, jadi fokus kita ada di garis berwarna kuning ini. Kemudian, bagaimana tadi menghitungnya? Kita perhatikan untuk laki-laki kelompok umur 04 itu didapatkan dengan 149.107 atau penduduk laki-laki pada kelompok umur 04 dibagi jumlah penduduk tanpa TT 1.335.482 dikali jumlah penduduk secara keseluruhan, jadi yang plus TT-nya 1.335.505, sehingga didapatkan proratanya 149.109,568, dan kalau dibulatkan secara statistik dia 149.110. Perempuan kelompok umur 04 juga sama seperti itu, dan kelebihan selisih secara total akan dimasukkan ke dalam kelompok umur dengan nilai terbesar. Kenapa dimasukkan ke dalam kelompok umur dengan nilai terbesar? Karena pada data kelompok umur yang nilainya paling besar distribusinya, penambahan sedikit itu tidak terlalu signifikan mempengaruhi jumlah secara keseluruhan. Sedangkan jika dia dimasukkan ke dalam kelompok umur dengan nilai yang paling kecil, penambahan satu individu atau satu angka, dua angka dari tidak tahu itu sangat signifikan mempengaruhi distribusinya. Perapian umur 10-69 tahun. Perapian umur 10-69 tahun menggunakan metode dari PBB. Ini ada di UN tahun 1956 yang disusun dalam paket komputer Microcomputer Programs for Demographic Analysis atau biasa disebut MCPDA. MCPDA merupakan Microcomputer Programs for Demographic Analysis yang dibuat oleh Westinghouse Demographic Data for Development. Jadi ini merupakan paket yang dibuat oleh ABM-VC untuk analisis demografi yang dikembangkan oleh USCB atau US Census Bureau. Jadi di BPS di Amerika. Ini diimplementasi dalam PC-DOS. Jadi kalau dulu belum ada Windows 10, makanya PC-DOS. Secara umum, formula yang digunakan adalah sebagai berikut. 5px itu sama dengan 1/16 dikali dalam kurung minus 5px min 10 ditambah 4 kali 5px min 5 tambah 10 kali 5px ditambah 4 kali 5px plus 5 minus 5px plus 10. Jadi 5px bintang adalah jumlah penduduk yang telah dirapikan menurut kelompok umur 5 tahunan setelah adjustment. Sedangkan 5px merupakan jumlah penduduk dari data dasar menurut kelompok umur 5 tahunan sebelum adjustment.
Kita lihat contoh penduduk Provinsi Lampung umur 10-69 tahun. Ya, jadi kita fokus pada penduduk 10-69 tahun. Tahun 1990. Kita perhatikan, ini adalah penduduk yang sebelum dirapihkan, sedangkan ini penduduk yang sudah dirapihkan untuk laki-laki. Sedangkan yang di sini adalah penduduk yang belum dirapihkan, dan di kolom 5 penduduk yang sudah dirapihkan untuk perempuan. Bagaimana mendapatkan 412329 ini? Untuk mendapatkannya, kita menggunakan formula tadi yang 5px bintang. Jadi 5px min 10 di sini adalah dua data sebelumnya. Jadi dua kelompok umur sebelumnya. Dalam hal ini adalah 4, 10, 8, 9, 6. Sedangkan 5px min 5 adalah satu data sebelumnya atau kelompok umur sebelumnya sebesar 4, 48, 9, 19. Sedangkan 5px sendiri adalah data itu yang belum dirapihkan. Jadi masih sebesar 4, 1, 1, 2, 3, 2. Data inilah yang akan kita rapihkan. Dan 5px plus 5 adalah data satu kelompok umur sesudahnya, yaitu 336,904, dan 5px plus 10 merupakan dua data atau dua kelompok umur di atas 1014 dalam hal ini. Jadi kelompok umur 20-24 sebesar 247.459. Kemudian dengan menerapkan formula perapian umur 10-69 tahun, yaitu 1/16 dikali dalam kurung minus 410.896 ditambah 4 kali 448.919 ditambah 10 kali 411.232 ditambah 4 kali 336.904 dikurang 247.459, kita dapatkan nilai yang sudah didapatkan sebesar 412.329. Perapian umur 70 tahun ke atas. Perapian penduduk yang berusia 70 tahun ke atas menggunakan distribusi umur penduduk 70 tahun ke atas dari suatu negara yang penduduknya sudah stabil. Penduduk suatu wilayah dikatakan memiliki struktur umur yang stabil jika selama 100 tahun fertilitas dan mortalitas tetap konstan dan tidak ada migrasi masuk ataupun migrasi keluar, menurut Roland tahun 2003. Kelompok penduduk ini tidak besar pengaruhnya terhadap hasil proyeksi, karena jumlah relatif kecil dan dalam waktu relatif singkat akan berkurang menjadi 0. Perapian umur untuk 70 tahun ke atas menggunakan rumus dengan tabel penduduk stabil, di mana pertama kita harus cari tahu rasio antara penduduk 70-74 dan penduduk 75+, yaitu sama dengan penduduk 70-74 ditambah penduduk 75+ dibagi penduduk dari 0 sampai 75+ dikali 100%, sehingga kita dapat P70-74 sama dengan rasio penduduk 70-74 dibagi 100 dikali penduduk 0-75+, di mana rasio P aksen di sini yang penduduk 70-74 merupakan rasio P yang dikonversikan ke tabel penduduk stabil. Hal yang sama untuk penduduk 75+. Jadi kalau 75+ di sini tinggal diganti. P75+ sama dengan rasio P aksen 75+ dibagi 100 dikali penduduk 0 sampai 75+. Berikut adalah tabel percentage of person at advanced age in stationary population. Tabel ini akan menjadi dasar untuk tabel perapian umur penduduk 70 tahun ke atas. Jadi kita lihat berapa percentage of total population age 70 and over. Jadi ada apakah 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3% sampai dengan 5%. Itu sudah dibuat dalam
estimasi angkanya yang sudah dispesifikasi. Jadi kalau dia 1%, berarti untuk kelompok umur 70-74 dia faktor pengalinya 0,62. Sedangkan untuk 75-79 sebesar 0,28, kemudian 80-84 0,09, 85 plus sebesar 0,01, dan 75 plus sebesar 0,38, dan seterusnya untuk sampai 5%, dan di 75%-nya 2,52. Kemudian perapian umur 17 ini yang tadi disajikan pada tabel 7 menyajikan besarnya nilai rasio P yang dikonversikan ke tabel penduduk stabil atau P aksen. Nilai-nilai ini selanjutnya digunakan sebagai faktor pengali untuk proses perapian penduduk 70 tahun ke atas. Pemilihan faktor pengali disesuaikan dengan besarnya nilai persentase penduduk 70 tahun ke atas pada wilayah yang bersangkutan. Nah, sebagai contoh, suatu wilayah memiliki persentase penduduk 70 tahun ke atas sebesar 3,5%, 3,5%, maka menggunakan faktor pengali 1,86 untuk perapian penduduk 70-74 tahun dan faktor pengali 1,64 untuk perapian penduduk 75 tahun ke atas. Jika suatu wilayah memiliki persentase penduduk 70 tahun ke atas sebesar 2,7%, maka perlu dilakukan proses interpolasi untuk mengestimasi besarnya nilai faktor pengali karena nilai 2,7 berada pada selang antara 2,5% dan 3%. Kita lihat contoh pada penduduk Provinsi Lampung umur 10-69 tahun 1990. Jadi kita fokus untuk merapihkan penduduk 70, 74 dan 75 plus ini. Ya. Jadi pertama kita punya penduduk sebelum dirapihkan untuk 70-74 sebesar 26.790 dan untuk 75 plusnya 21.523 untuk laki-laki. Jadi perapian penduduk laki-laki umur 70-74 dan 75 plus dengan tabel stable population. Pertama, kita dapatkan persentasenya dulu untuk penduduk 70-74 dan 75 plus. Dengan formula yang sebelumnya, penduduk 70-74 ditambah penduduk 75 plus dibagi penduduk 0 sampai 75 plus dikali 100%. Sama dengan penduduk 70-74 26.790 ditambah penduduk 75 plus 21.523 dibagi penduduk secara total laki-lakinya 3.088.485 dikali 100%. Nah, kita dapatkan persentasenya sebesar 1,5643%. Persentase 1,5643% untuk penduduk 70-74 kalau kita lihat tabel 7 sebelumnya terletak pada persen 1,5, yaitu faktor pengalinya 0,90 dan 2%. Faktor pengalinya 1,16. Karena dia tidak tepat 1,5 atau 2%, maka kita harus melakukan interpolasi. Jadi dengan interpolasi, pertama 1,5643 dikurang 1,5 dibagi 2 dikurang 1,5 dikali 1,16 dikurang 0,90 ditambah 0,90, sehingga kita dapatkan faktor pengali untuk 1,5643% sebesar 0,933419. Dengan nilai ini kita dapatkan penduduk 70-74 sama dengan 0,933419 dibagi 100 dikali 3.088.485 sama dengan 28.828. Jadi penduduk laki-laki yang baru nanti yang sudah dirapikan untuk kelompok umur 70-74 sebesar 28.828. Kemudian persentase 1,5643% untuk penduduk 75 plus dengan cara yang sama, dia juga berada pada 1,5% dan 2%, di mana faktor pengali untuk penduduk 75 plus adalah 0,6 dan 0,84.
karena tidak tepat juga, maka kita juga harus melakukan interpolasi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, di mana interpolasinya adalah 1,5643 dikurang 1,5 dibagi 2 dikurang 1,5 dikali 0,84 dikurang 0,60 ditambah 0,60 sama dengan 0,630848. Sehingga kita dapatkan penduduk 75 plus adalah 0,36308848 dikali 3.088.485 dibagi 100 sama dengan 19.484. Dengan cara yang sama kita lakukan perapian penduduk perempuan pada kelompok umur 77.4 dan 75 plus. Kita dapatkan penduduknya persentase sebesar 1,4. Karena 1,4546% berada di antara 1 dan 1,5%, maka juga harus dilakukan interpolasi. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, didapatkan penduduk perempuan 7074 sebesar 25.601, dan dengan cara yang sama pula penduduk 75 plus didapatkan sebesar 16.979, sehingga penduduk yang baru adalah yang diwarnai merah ini. Jadi dari 26.790 setelah dirapikan jadi 28.828, 19.484 untuk 75 plus laki-lakinya. Sedangkan perempuannya 25.601 dan 75 plusnya 16.979. Perapian umur 0-9 tahun. Tahap terakhir adalah merapikan penduduk yang berumur 04 dan 5-9 tahun. Untuk merapikannya, diperlukan data angka kelahiran total atau TFR masa lampau yang menggambarkan keadaan paling tidak 10 tahun sebelum pencacahan, jumlah dan susunan umur wanita usia subur, serta tingkat kematian dalam kurun waktu yang sama. Nah, jadi kalau data TFR-nya tidak tersedia, perapian umur 0-9 tahun agak sulit untuk dilakukan karena dia memerlukan angka TFR. Nah, perapian umur 0-9 tahun ini ada dua tahap. Pertama, tahapan untuk penduduk 04 dan yang kedua, tahapan untuk penduduk 59. Jadi masing-masing berdiri sendiri. Keduanya menggunakan survival ratio dengan tahapan sebagai berikut. Untuk tahapan penduduk 0-4 tahun adalah pertama, menghitung rata-rata kelahiran dari 5 tahun sebelum tahun dasar dengan cara rata-rata ASFR dikali rata-rata perempuan. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah kelahiran dengan cara rata-rata kelahiran dikali 5 karena kelompok umur 5 tahunan. Jadi kita pertama harus dapatkan rata-rata ASFR-nya, kemudian dikali dengan rata-rata perempuan. Kemudian rata-rata kelahiran, setelah dapat rata-rata kelahirannya dikali 5. Kemudian menghitung penduduk 04 perempuan dengan cara jumlah kelahiran dikali sex ratio at birth dikali survival ratio perempuan. Kemudian menghitung penduduk 04 laki-laki dengan cara jumlah kelahiran dikurangi jumlah perempuan. Jadi laki-laki di sini dianggap sebagai selisihnya. Kemudian untuk penduduk 59 tahun tahapannya sama persis, hanya bedanya adalah ketika menghitung rata-rata kelahiran itu dari 10 tahun sebelum tahun dasar, bukan 5 tahun. Selebihnya caranya sama untuk penduduk 59 dan 04 tahun. Ya, ini latihan yang bisa dikerjakan untuk lebih memahami bagaimana melakukan perapian umur. Ini adalah akhir dari pertemuan ke-9 ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.